aja, minta dibuatkan yang bisa dimakan untuk banyak orang. Mempertahankan rasa otentik dan mempertahankan penggunaan daging lokal. Yang jelas kita masih memperjuangkan kita punya aroma, kita punya rasa. Untuk menjaga cita rasa, kebersihan, pelayanan, itu kami harus jaga sebagaimana yang telah dititipkan oleh kakek dulu. Meskipun sekarang banyak makanan kekinian yang bermacam-macam, tapi kami berusaha untuk mempertahankan makanan tradisional ini agar tidak punah dan bisa menjangkau ke semua lapisan masyarakat. Jadi wajib kita jaga bersama-sama karena jadi salah satu kekayaan budaya kita. Halo dulu Karasa, gue Sepul. Dan hari ini kita bukan hanya sekedar mencari cemilan, tetapi mencari warisan. Gue sedang berada di jantungnya kota Purwokerto, di mana di tempat keramaian ini ada sebuah kuliner legendaris dari tanah Grendeng, yakni serabi. Serabi yang dimasak bukan hanya kekinian, tetapi dimasak dengan tumpu arang dan aroma otentik. Maka dari itu, ikuti perjalanan Lokarasa bersama gua di segmen di episode Serabi Legendaris. Oke, dulu Lokarasa, saat ini gua sudah berada di tempat serabi legendaris di tanah Grendeng Purwokerto Besar. Tetapi hari ini gua nggak sendiri, gua bersama temen gua, seorang food vlogger cantik dan hits, yakni dia Nahla. Halo Nahla. Hai, halo semuanya. Nah, saat ini kita udah berada nih di tempat serabi legendaris. Kita bakal nyobain serabi-serabi yang ada di sini. Gimana nih perasaannya? Udah mau coba belum? Aduh, aku rasanya pengen cobain banget ya, karena ini penasaran banget rasanya gimana. Tapi sebelum kita coba, sebelum kita unboxing, kita nanti lihat dulu bagaimana cara memasaknya dari tumpuk ke tumpuk. Oke? Udah gak sabar kan? Gak sabar banget tentunya. Oke, mari. Mari. Nah, ini kita sudah sama penjualnya nih, Nala. Oke, halo Mas. Yo Mas, bagaimana? Sebelumnya kami mohon maaf nih udah diganggu sama kita nih. Ya nggak Lagi apa-apa. bikin serabi ya Mas? Iya, lagi bikin serabi. Ngomong-ngomong, Makasih. kita dengar ya bahwasannya serabi di sini udah terkenal di Purwokerto gitu. Jadi kita berkesempatan untuk lihat-lihat gimana proses dari serabi ini, betul gak? Kalau boleh tahu serabi rasa apa? Ini yang rasa oncom. Oh, rasa oncom. Saya boleh nanya nih Mas terkait serabi nih Mas. Ngomong-ngomong, serabi ini sih aslinya dari mana dan serabi ini tokonya sudah berapa lama berdirinya gitu Mas? Oke, sebentar. Repot gak Mas itu? Enggak sih, udah biasa repot. Untuk serabinya sih ini banyak yang ngomong khas dari Bandung. Khas dari Bandung. Dan Ya? untuk berapa lama bukanya sih? Pertama buka tahun 2012. 2012. Iya. Dan sampai sekarang ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah. Ini tempatnya memang di sini atau memang berpindah-pindah? Untuk tempatnya sih berpindah-pindah sih. Ya, pertama di Purbalingga, terus pindah ke Gor, terus pindah ke Jalan Air Bunyamin. Setelah Air Bunyamin, pindah ke sini, Jalan Kampus. Di sini. Berarti lebih ramai di sini ya? Sama aja sih untuk Sama ramai. aja, Ya, sama aja. paling yang belum pada tahu pindahnya kemana lah ya. Masih banyak nanya yang pada pindahnya kemana. Itu masih sering sih. Kan sering. Kiranya banyaknya gitu. Berarti memang serabi ini sudah belasan tahun lah ya Mas Iya, di sini. kurang lebihnya. Ada gak sih Mas perasaan gitu ketika kita Mas sendiri bikin serabi dan ngelayanin customer gitu? Ada gak perasaannya gimana gitu? Apalagi kan serabi ini memang kuliner legendaris seperti itu Mas. Perasaan gimana ini? Ya perasaannya kayak mungkin seneng gitu atau enggak ya gimana gitu. Ya, kalau orang jualan ada yang beli ya senang lah. Ya seneng lah ya. Iya, kalau nggak ada yang beli cuman paling duduk nunggu pembeli. Terus ngomong-ngomong ini apa ya, resepnya ini sih turun temurun atau gimana Mas? Nggak turun temurun sih, sebetulnya resepnya nggak turun nggak naik sih. Nggak turun, nggak Cuman naik.
inisiatif aja sih dulu nyoba di apa jualan di Purbalingga. Awal-awal bagus tapi lama-lama kurang, pindahnya ke Purwokerto. Alhamdulillah sampai sekarang Rame lah ya. ya Rame. orang jualan mah ada aja lah. Ada aja Kadang lah rame ya. kadang sepi. Tapi untuk pembeli sendiri ini sih rata-rata dari kalangan anak muda atau Gen Z atau memang kalangan orang tua gitu. Apalagi kan Serabi ini memang terkenal dengan makanan ya lama lah seperti itu. Iya. Kalau untuk pembeli sih ya anak muda ada, orang tua ada, ya hampir rata-rata lah. Hampir rata-rata ya. Terus ini apa ya? Varian yang paling best seller itu biasanya apa ya, Mas? Kalau yang aslinya telur ayam sosis oncom, telur ayam, telur sosis ayam, telur oncom ayam, banyak sih, tergantung selera aja sih. Paling banyak paling telur ayam sosis oncom komplit. Varian asin jadi satu. Varian yang awal itu biasanya varian apa? Yang maksudnya yang pertama kali dibuat. Varian pertama dibuat hampir sama semua. Sama ya. Iya. Soal menunya kan itu aja sih, dalam arti kalau yang asin kan ada varian telur ayam sosis oncom, kalau yang manis pisang coklat keju. Tapi kan memang kalau zaman dulu kan memang Serabi ini tidak ada variannya, cuman kayak ya Serabi oncom atau gula aren gitu. Karena memang sekarang udah zamannya modern, jadi ya dimodifikasi lah biar menarik seperti itu ya Mas. Iya betul sekali. Oke Loka Rasa, kita udah berbincang-bincang nih dengan Masnya selaku yang membuat Serabi ini. Banyak hal yang kita dapatkan bahwasannya memang Serabi ini adalah khas dari Bandung gitu ya, dan memang makanan legendaris. Kita sebagai rakyat Indonesia ya yang memang cinta kuliner teman-teman, memang kita harus menjaga rasa keotentikan dari Serabi ini, yang mana Serabi ini juga dibuat dengan tumpu arang sehingga memunculkan aroma yang sangat otentik seperti itu. Wah iya tadi hasil iya. Tadi juga kita bukan hanya berbincang-bincang, tetapi kita juga mengenal gimana sih proses masaknya, kemudian tadi resepnya seperti itulah. Menarik gak sih? Iya. Menarik sekali. Iya. Pengen nyobain? Pengen dong. Kayaknya kita harus pesen juga. Harus pesen juga sih ya. Ini pesanan orang sih ya. Iya. Oke, nanti kita pesen ya. Oke. Untuk Loka Rasa, teman-teman Loka Rasa jangan kemana-mana, kita next selanjutnya. Oke, dulu Loka Rasa, kita udah pesen nih, pesen Surabinya yang sangat legendaris. Kita mau coba cicipin dan duduk di tempat ini ya. Iya. Oh, ada pelanggan nih. Mungkin kita bisa tanya-tanya dan duduk bersama. Halo Mas. Halo. Boleh ikut duduk? Monggo. Oke. Aduh, sebelumnya mohon maaf nih Mas mengganggu nih. Ya, Ya, sebelumnya namanya siapa ya Mas? nama saya Muhammad Kholis. Muhammad Kholis. Biasa dipanggil? Ya, panggilnya Nur saja. Oh, Nur saja. Iya. Mas ini lagi makan Serabi apa nih Mas? Serabi keju susu Mas. Oh. Memang Mas ini sering makan Serabi ya? Makan Serabi atau memang udah jadi pelanggan di sini Mas? Betul Mas. Saya emang dari kecil sudah jadi pelanggan setia di sini. Kayaknya Serabi ini mah udah jadi makanan wajib bagi keluarga. Seperti itu ya. Yang centang dingin gitu loh Mas. Saking enaknya. Tapi kan yang jual Serabi itu kan banyak nih. Kenapa memilih di sini gitu belinya? Gitu Mbak. Kalau Serabi ini mah ya Mbak, selain harganya yang ramah di kantong Mbak, tapi Serabi ini rasanya itu loh Mbak, manis pol. Ragihin ya? Ragihin ya. Juga gurih santannya ini terus nampol lah. Terus nampol. Terus gandol sekali. Ya. Jadi dengan masa kecil, makanya kalau saya kepengen Serabi ya saya pasti kesini. Oh, seperti itu. Iya. Oke nih, kita kayaknya juga perlu unboxing dan perlu nyobain. Betul, kita Serabi juga ini. udah pesen. Udah pesen nih. Kira-kira Nala pesen apa nih?
Aku sih pesennya telur sosis ayam. Oh, telur sosis ayam. Aku mesennya ini oncom sosis. Kayaknya harus dibuka, di unboxing dan dirasain nih. Wah. Wah. Oh, ada sausnya ya, ada sausnya. Iya betul. Ada sausnya. Ini tuh kayaknya saus mayo deh. Oh, saus mayo. Saus mayo pedes gitu. Coba kita tuangin dulu deh sebelum kita coba. Boleh, Oh, Mas. boleh. Kasih. Nih. Pakai ini juga bisa. Nih. Pakai itu juga bisa. Pakai ini deh, nyobain. Ini gimana ini? Boy. Dibuka dulu kita. Moga Mas Ali sambil makannya. Oh iya Mas. Kayaknya, waduh. Rasanya enak, Mas. Gurih, mantap, jos gandos Mbak. Itu rasa apa emangnya itu? Rasa keju susu. Coba. Wah, kita coba ini. Ini varian oncom sama sosis ya. Berarti ini serabinya lebih ke asin dominannya. Oh, semua aja deh ini sausnya. Ini dicampuri dengan saus mayones kayaknya ya. Aduh, Aduh, ini juga lumer-lumer gitu. enak nih kayaknya. Masih hangat juga. Banget pastinya. Iya. Waduh. Ini banyak banget nih ininya, Toppingnya ya, toppingnya. worth it banget. Oke, kita cobain. Kita cobain teman-teman Lokarasa, suapan pertama buat dulu Sokarasa. Waduh, waduh, waduh. Ini aku susah banget, waduh. Gimana ini, Be? Ini rasanya enak banget. Dan rasanya oncomnya juga enak. Ada pedas-pedasnya. Terus juga si serabinya itu nyatu gitu. Serabinya apalagi dipadu dengan oncom sama sosisnya. Coba Nala dicobain. Susah kali ya dari tadi ya ini ya. Mungkin agak sedikit pakai tenaga. Aduh, 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 aduh. Ya. Nah, Coba gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Rasanya ada creamy-creaminya gitu dari sausnya. Terus juga toppingnya banyak juga. Ada rasa telurnya gitu. Ada rasa telurnya ya. Ada suiran ayamnya. Oke. Ini Mbak. Oh Ya, iya Mas, Mas. terima kasih Mas. Ya. Kita cobain lagi sekali lagi ya. Kayaknya nagih banget. Oke. Teksturnya lembut ya. Teksturnya lembut. Ini juga apalagi pakai Rasanya itu Saus. balance banget ya, teman-teman. Jadi enak, cocok di lidah. ya Gimana? teman-teman dulu Lokarasa nih harus nyobain nih serabi legendaris yang ada di Grendeng. Ya tempatnya sih di depan Visip Unsut ya. Iya. Visip Unsut. Terus bukanya dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Ya, 9 malam. Pokoknya enak banget dan ini jadi kuliner untuk dulu Lokarasa, harus dicoba dan dicicipi. Karena ini kuliner tradisional yang Oke, berubah. sambil kita habiskan, sampai bertemu di waktu selanjutnya. Dulu Lokarasa, di perjalanan kali ini kita bukan hanya mencari voucher 10 juta ataupun rating tinggi, tetapi lebih daripada itu. Dari serabi legendaris di Grendeng ini kita banyak belajar mengenai cipta rasa keotentikan dengan dibuat balutan keikhlasan. Banyak sekali makna di dalamnya, dan pada kesempatan hari ini juga kita bersama food blogger yang sangat cantik dan hits. Nah, dari pelajaran sederhana yang kita ambil dari serabi Grendeng ini, bahwasannya kesederhanaan itu jangan disepelekan, karena di balik kesederhanaan itu ada makna yang abadi dan agung. Mungkin perjalanan Lokarasa sampai hari ini, kita bertemu lagi di perjalanan Lokarasa selanjutnya. Gua Saiful dan temen gua. Saya Nala. Sampai jumpa di Lokarasa selanjutnya. Bye-bye.